Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahli Wildan dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Qawaidul Lughah tentang jumlah fi'liyah. Pengertian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il, dan setelah kata fi'il itu tersusun dengan kata fa'il atau subjek. Subjek ini atau fa'il ini bisa nampak, yaitu dengan nama orang, benda, bisa juga secara tidak nampak berada di tengah-tengah paragraf karena domirnya sudah disebutkan di awal paragraf. Itu untuk subjek. Fi'il, kata kerja. Kata kerja ini adalah kata yang mengandung waktu, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Selain mengandung waktu, sebuah kata kerja itu juga dicirikan dengan memiliki perilaku baik orang pertama, kedua, atau orang ketiga. Contoh dari kata fi'il. Fi'il itu ada 3 ya. Yang tadi ada fi'il madi untuk menunjukkan kata kerja lampau, fi'il mudhari untuk kata kerja sekarang atau yang akan datang, dan yang satu lagi yaitu fi'il amr, yaitu kalimat perintah. Contohnya dari fi'il madi itu qara'a itu berarti dia telah membaca. Nah, itu fi'il madi. Contoh yang waktu sekarang atau yang akan datang yaitu yaqra'u. Yaqra'u itu berarti dia sedang membaca. Dan yang fi'il terakhir itu fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintahnya ini contohnya iqra, bacalah. Itu secara umum tentang fi'il. Kita masuk ke fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau past tense dalam bahasa Inggris. Ciri-ciri fi'il madi yaitu adanya tanda ta fa'il. Tanda ini merupakan huruf ta yang menunjukkan sebuah subjek yang dikenai pekerjaan atau peristiwa. Dan ciri-ciri fi'il madi yang kedua adanya tanda ta tanis. Tanda ini merupakan huruf ta berharokat sukun yang menunjukkan arti perempuan. Contoh fi'il madi: sami'a itu mendengar. Zahaba itu pergi, telah pergi maksudnya. Kataba itu telah menulis, bahasanya menulis atau telah menulis. Dakhala itu sudah masuk dia kata kerja yang sudah dikerjakan. Contoh fi'il madi dalam bentuk kalimat yaitu dakhala muslimul masjid. Muslim itu telah masuk masjid. Dan satu lagi ta'allama Sulaiman lughatul Arabiyyah. Sulaiman telah belajar bahasa Arab. Selanjutnya yaitu fi'il madi ini bersifat mabni, yaitu huruf terakhirnya selalu berharokat fathah, sebagaimana contoh di atas. Seperti tadi dakhalal muslimul masjid. Muslim itu telah masuk masjid. Ta'ala Sulaimanul lughatul Arabiyyah. Itu berarti Sulaiman sudah belajar bahasa Arab. Lanjut ke fi'il yang kedua yaitu fi'il mudhari, yaitu fi'il yang menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau datang, present tense dan future tense itu dalam bahasa Inggrisnya. Ciri-ciri mudah untuk mengerti bahwa sebuah kalimat masuk ke dalam fi'il mudhari itu ialah dengan tanda. Yang pertama adanya huruf alif di awal. Yang kedua adanya huruf nun di awal. Yang ketiga adanya huruf ya di awal. Dan yang keempat adanya huruf ta di awal.
Perbedaan dari keempat fi'il mudhari, 4 contoh fi'il mudhari di atas tadi adalah terletak pada pelakunya. Berbeda dengan fi'il madi, fi'il mudhari adalah bersifat mu'rab, yaitu akhiran harokat akhir fi'ilnya bisa berubah-ubah tergantung amil yang memasukinya. Contoh fi'il mudhari: yasma'u. Yasma'u itu mendengar. Yadhabu. Yadhabu itu pergi atau sedang pergi. Yaktubu itu menulis atau sedang menulis. Yadkhulu. Yadkhulu itu masuk, sedang masuk. Dan yadrusu, belajar atau sedang belajar. Kalimat fi'il mudhari yang pertama yaitu yaqulu syahidul haq, saksi sedang berkata yang benar. Yang kedua yashkur tulabul mudarrisa, siswa-siswa sedang berterima kasih kepada guru-gurunya. Yadkhulu muslimul masjidah, yaitu seorang muslim itu akan masuk atau sedang masuk ke masjid. Dan yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar ini adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah atau melaksanakan sesuatu. Fi'il amar bersifat mabni sukun untuk kata kerja yang huruf akhirnya sahih, yaitu huruf hijaiyah selain waw dan ya. Dan fi'il amar ini bersifat mabni hasfi harfil ilat, membuang huruf ilat apabila huruf akhirnya berupa huruf ilat yaitu waw dan ya. Contoh fi'il amar itu ijlis, duduklah. Iqra, bacalah. Dan ugzu, berpeganglah. Dari contoh yang tadi, contoh 1 dan 2 yaitu dan 2 bermakna sukun karena huruf akhirnya adalah huruf sahih, jadi ijlis, iqra. Sedangkan yang ketiga itu, contoh yang ketiga tadi bermakni membuang huruf ilat karena huruf akhir ilatnya itu waw. Ugzu, asal katanya ugzu mengikuti wazan uf'ul. Jadi kalimatnya itu ugzu. Ciri-ciri mengenali kalimat fi'il amar adalah dengan melihat bahwa kata kerja tersebut bisa disisipkan nun taukid. Nun taukid itu ialah nun yang dapat melebih-lebihkan sebuah kata. Contoh dari fi'il amar isma. Isma itu dengarlah. Idhab. Idhab itu artinya pergilah. Uktub. Uktub itu tulislah. Udkhul, yaitu masuklah. Dan udrus, belajarlah. Dan contoh fi'il amar dalam kalimat itu contohnya yang pertama kul liqaumik, katakanlah kepada kaummu. Dan yang selanjutnya i'mal li akhirati. I'mal li akhirati, bekerjalah untuk akhirat. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang zorof zaman dan zorof makan. Zorof itu bisa disebut juga maf'ul bih, artinya ialah kata keterangan, baik kata keterangan waktu ataupun kata keterangan tempat. Zorof zaman artinya itu keterangan waktu, dan zorof makan itu keterangan tempat. Zorof zaman yaitu setiap nama waktu yang dinasobkan dengan memperhatikan makna di atau pada. Itu zorof zaman, menerangkan kalimat waktu. Contohnya sobahu, subuh, waktu subuh. Al-yaum, hari ini atau sekarang. Masaun, sore. Lailatul, malam. Gudwah, pagi. Atau godan, besok. Contoh kalimat zorof zaman itu al-muslimuna shollu fil masjidi fi yaumil jum'ah.
orang-orang muslim itu sholat di masjid pada hari Jumat. Yang selanjutnya itu zorok makan. Zorok makan itu setiap keterangan tempat yang dinasobkan dengan memberikan makna di dan pada, seperti ma'a artinya beserta, di depan, amama berhadapan, iza'a di belakang, khalafah, terus qaddama di depan, guna di sini, dan tahta di bawah. Keterangan itu keterangan tempat. Contohnya dalam zorok zaman ini, al-fasli amamal ustadzul qaum, Pak Guru berdiri di depan kelas. Situ udah ada penjelasannya, itu berdiri di depan kelas. Contoh selanjutnya itu al-maktab fawqal mirsam. Al-mirsam, pensil itu di atas meja tulis. Dan yang terakhir, catatan setiap kata yang terletak pada zorok zaman ataupun zorok makan harus dihafal. Terima kasih untuk kesempatannya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kefakiran ilmu saya. Wassalamualaikum.